Satu, kali ini kita coba membahas mengenai masalah materi teknik penulisan dan penseratan yang merupakan syarat utama dalam menulis proposal, ya, ataupun menulis karya tulis ataupun skripsi dari rekan-rekan kita di Politeknik Negeri Bengkalis. Baik, sebelumnya telah saya sampaikan mengenai apa saja langkah-langkah besar dalam penulisan skripsi. Sekarang teknik penulisannya, yang pertama itu dalam syaratnya yaitu bahasa. Bahasa di sini skripsi ditulis dengan bahasa Indonesia baku, ya. Jadi sesuai dengan KBBI, ya. KBBI di situ sudah tertulis banyak bahasa dan banyak kata yang memang dibakukan, bisa dicek di situ, ya. Di dalam kamus pun mengenai masalah penulisan yang tepat dari kata-katanya juga ada dalam kamus bahasa Indonesia tersebut. Kemudian yang kedua, tata cara penulisan menggunakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD, ya. Baik, untuk teknik penulisan mengenai masalah penyajiannya, yang pertama terkait dengan naskah. Maka naskah tugas akhir dan skripsi itu dibuat di atas kertas HPS, ya, dengan ukuran A4 berat 80 gram, ya. Ukuran A4 berat 80 gram per cm persegi. Berarti produknya nanti menyesuaikan aturan main ini, ya. Hasilnya nanti menyesuaikan aturan ini. Artinya kertas yang akan dicetak itu yaitu kertas A4 dengan berat 80 gram per cm persegi dan dicetak pada satu muka halaman, tidak bolak-balik. Jadi hanya kertas di bagian depannya saja. Jika itu sudah di print, maka halaman belakangnya tidak bisa digunakan, ya. Jadi dia hanya bagian depannya saja, tidak bolak-balik. Yang kedua, sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, ya. Sampulnya cover dan sedapat-dapatnya diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik, ya. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul. Jadi tulisan yang terdapat pada sampul, ya, covernya nanti ini sama dengan yang di halaman judulnya. Ini halaman judulnya, ya. Nah, ini tata aturan main halaman judul nih, ya. Sini di halaman judul nanti dicetak tulisan yang tercetak pada sampul dengan yang terdapat pada halaman judul sama, ya. Kemudian kalau untuk di sampul itu menggunakan tinta emas, dia pakai kertas keras itu, ya, yang tebal itu. Kemudian warna sampul tugas akhir dan skripsi disesuaikan dengan warna jurusan. Masing-masing. Ya, keinginannya memang supaya untuk lebih memudahkan, ya, dalam nantinya pada saat dokumentasi ataupun pemilahan skripsi pada saat disusun di pustaka ataupun disusun di mana saja sebagai bahan dokumentasi. Di sini dapat dilihat di halaman sampul atau judul tugas akhir, untuk posisinya itu berada pada bagian atas 4 cm, bagian samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, di bawah 3 cm. Kemudian di sini untuk penulisan tugas akhir dan skripsi, misalnya ini skripsi saja, ya, berarti, ya, skripsi, tugas akhir dannya dihapus, skripsi saja, dengan penggunaan hurufnya Times Roman 14, dibolkan, ya, tebalkan. Untuk judul begitu juga, ya. Kemudian ini di enter 2 spasi, ya, ini di enter 2 spasi. Begitu juga ini menggunakan Times New Roman 16, ya, ini 14, ini 16, ditebalkan. Ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
D4 ya. Ini satu spasi ya. Oh ini satu spasi ya. Ini satu spasi, mohon maaf. Ini satu spasi. Ini dua, mohon maaf. Ini dua spasi, ini satu spasi ya. Dua spasi, satu spasi. Mungkin saya lihat yang diperbesar lah, supaya jangan salah nantinya dalam aturan main. Untuk cover itu bisa dicek ya, yang di download di webnya Polbank. Ini halaman pengesahan. Ini ya, untuk sampul ini 4 tadi, ini 3 ya, kemudian ini 3, kemudian ini Times New Roman 14 bold ya, jadi skripsi saja. Yang ini satu spasi ya, dengan tulisan Times New Roman 16 ya, mohon diikuti nanti ini. Kemudian bold, kemudian yang ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan ini di sarjana jurusan apa ya, satu spasi Times New Roman 12 yang ini dimiringkan italik ya, italik dia. Kemudian ini disesuaikan ya lambang. Yang penting warna ini yang jangan bermasalah, biasanya warna Polbank yang ini yang bermasalah nih ya. Birunya ini dicek kembali, ini yang warna aslinya. Kemudian di sini oleh itu Times New Roman 12 dibolkan ya. Ini Times New Roman 14 bold, nama jurusan teknik sipil misalnya, Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini Times New Roman 14 bold ya, itu posisinya. Ini nggak ada nih, ini nggak ada, ini footnote-nya nggak ada yang tugas deskripsi ini. Oke baik, itu tadi terkait dengan susunan ya, terkait dengan susunan dari sampul cover ya, cover depan. Kemudian untuk penyajian penulisan berikutnya mengenai masalah jenis huruf. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12, seluruh naskah harus menggunakan jenis huruf yang sama nih. Ya, semua naskahnya ini Times New Roman 12. Ya. Ini yang warna biru nih, kemarin nih. Yang kedua, istilah asing ditulis miring untuk tujuan tertentu. Bahasa asing, judul buku dalam daftar pustaka, contoh umumnya rudder dipasang pada ekor pesawat terbang. Nah, nih. Ini bahasa asingnya, serapan asing. Ini contohnya juga, lock bridge, concrete bridge. Ya. Lambang huruf Yunani atau tanda-tanda yang dapat diketik harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam. Ya, lambang huruf. Ya. Ya. Misalnya ada lambang-lambang terkait huruf itu biasanya ditulis dengan rapi. Yang keempat, judul bab dituliskan dengan ukuran font 14. Ini font 14. Dibolkan dan hurufnya kapital, huruf besar semua. Kemudian judul subbab dituliskan dengan ukuran font 12. Ini subbabnya. Ya, ini subbabnya. Fontnya 12 dibolkan. Dan huruf kapital pada huruf pertamanya saja. Latar. Ya. Huruf pertama. Ini saja. Latar. Ini belakang. Belakangnya ini sebenarnya huruf kecil nih. Mohon maaf. Latar belakang, karena di sini huruf kapitalnya saja, huruf pertamanya. Kemudian judul subbab 12 poin ya. Judul ini yang sampai E. Nah, kemudian yang judul subbab 12 poin regular huruf kapital pada kata pertama. Ini dia. Ya. Dari ini subbab tadi 24, kemudian ke subbab itu berarti biasanya ada tambahan nomornya. Ini dia. Itu biasanya 12 poin dia, ya. Kemudian regular hurufnya ya.
huruf kapital pada kata pertama. Ini sebenarnya pada kondisinya tidak ada penyataan dibolkan ya. Ini regular, ya biasa. Ya ini berarti tidak dibolkan nih. Ya hanya di subbab saja dibolkan, ditebalkan maksudnya. Ini tanpa ditebalkan. Oke baik. Kemudian jarak dari judul bab ke kalimat pertama adalah judul subbab dengan 4-5 spasi ya. Ini 4-1/5 spasi. Nih. Dari judul bab ke subbab itu ada spasinya 4-5 itu ya, 4-5 spasi. Oke, baik. Kemudian jarak dari subbab sampai sub-subbab itu 3 spasi ya. Yang warna merah. Nih. Ini 3 spasi. Ini 3 spasi ya. Lalu judul bab ditulis di tengah. Ini judul bab ditulis di tengah. Ya dari kita susunan 4-3 tadi ya, 4 di atas, 4 di samping kiri, 3 kanan, 3 kiri, maka akan dapat perletakannya itu di center line. Kemudian judul subbab ditulis rata kiri. Nih. Dia rata kiri, align left. Align left. Kemudian isi bab ditulis rata kiri dan kanan. Ya ini dia. Rata kiri, rata kanan, ya. Ya rata kiri dan rata kanan. Ya berarti ini penggunaannya sini ya, nih. Nah, nih. Ini rata kiri dan justify. Ya. Rata kiri dan rata kanan dibuat. Kemudian bilangan dan satuan. Bilangan diketik dengan angka kecuali pada permulaan kalimat, misalnya 10 gram bahan. Ya, 10 gram bahan misalnya. Jadi dia satuannya dibuat dengan huruf. Saya pinggirkan dulu sedikit. Oke. Ini 10 gram bahan. Kemudian bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Nih, 50,5. Misalnya berat telur 50,5. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya. Ya, seperti ini tadi, 10 gram. Jadi tak ada titik. Ya. Kemudian jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi. Ya, jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi. Ini dia. Ini kemari 1,5 spasi. Kecuali abstrak. Abstrak dibuat 1 spasi. Yang ini 1,5 spasi hanya abstrak saja. Ya, abstrak itu ringkasan dari penulisan kita. Itu 1 spasi. Kemudian kutipan langsung judul daftar tabel dan gambar yang lebih dari 1 baris dan daftar pustaka yang diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Ini dia. Ya, tabel kalau lebih dia maka dibuat 1 spasi ke bawah. Begitu juga daftar pustaka itu 1 spasi. Ya, semua. Daftar pustaka. Kemudian batas-batas pengetikan. Ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut. Ini tadi ya. 4 cm, 4 cm, 3 cm, 3. Nah, ini justify kanan kiri ya. Justify kanan kiri harus merata deh. Kemudian pengisian ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh. Artinya pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang. Kecuali kamu mulai dengan alinea yang baru. Persamaan, daftar, gambar, subjudul atau hal yang khusus. Alinea baru dimulai pada jarak 1,5 spasi. Ya, nih. Ini harus rata. Kalau buat alinea baru, maka dia masuk 1,5 spasi. Ya. Permulaan kalimat, bilangan, lambang atau rumus kimia yang memulai satu kalimat harus dieja, misalnya 10 ekor tikus. Misalnya nih, ya bilangan, lambang atau rumus kimia yang memulai
yang memulai suatu kalimat. Jadi kalau dia misalnya mau memulai suatu kalimat, itu kita harus eja tulisannya. 10 ekor tikus misalnya gitu ya. Kalau tadi itu memang angka ya. Nih, bilangan itu diketik ya dengan bilangan gitu, dan satuan. Nah, kalau ini dia memang untuk dibahasakan ya, bilangan, lambang itu yang memang untuk dibahasakan, maka harus diketik sesuai dengan tulisannya. Kemudian judul, subjudul, anak judul dan lain-lain, semua bab dan subbab harus ditandai dan diberi angka. Bab diberi penomoran dengan menggunakan angka Latin. Contoh, nih bab 1 contohnya. Angka Latin ya. Bab 2, bab 3 dan seterusnya. Bagian subbab disusun berdasarkan struktur tingkatan. Tidak boleh lebih dari 4 tingkat ya. 21 masih 2 tingkat ya. Kemudian 211 ini subtingkat kedua. Ini subtingkat pertama, dia tidak boleh lebih dari 4 tingkat. 2.1.1.1 subbab tingkat ketiga. Selebihnya tidak bisa kita gunakan. Ya, batasan sampai subbab yang ini. Subbab tingkat ketiga. 2.1.1.1. Ya, jadi ada ibaratnya jadi anak-anaknya subbab lah ya. Ini yang anak pertama dari subbab, anak kedua anak dari subbab, ini anak ketiga dari subbab ya. Kemudian 10 rincian ke bawah. Ya, jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung yang ditempatkan di depan rincian tidak boleh dipergunakan. Ya. Ini misalnya ini nih. Misalnya kita membuat biasanya untuk prosedur nih, adapun kegunaan bambu sebagai bangunan sebagai berikut misalnya ya. Contoh nih. Ini misalnya penggunaan bambu misalnya. Nah, kita mau buat pakai strip gitu. Sebagai biggisting ini 2 pakai strip. Ya, dia tetap harus dinomorkan 1, 2, 3 atau A, B, C gitu ya. 1, 2, 3 atau A, B, C. Kalaupun dipecah lagi dia, nanti dari 1 ini menjadi 1.1 untuk yang di satunya, 1.2, 1.3 ya. Itu dari teknik penulisannya. Jadi tidak boleh, sekali lagi tidak boleh dia strip ya, ataupun tanda titik gitu ya. Dia tetap wajib ada pemenuhan menggunakan angka ya, disusun ke bawah dengan angka atau huruf ya, dengan angka atau huruf. Boleh huruf A, B, C, 1, 2, 3 boleh. Kemudian letak simetris, gambar di tengah bawah tabel daftar ya. Untuk daftar ya, persamaan dan judul ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan. Ini tadi ya. Kemudian ini dibuat letak kiri, letak kanan dulu, kemudian letaknya center line ya. Penggunaannya center. Begitu juga ini ya. Termasuk sumber ya. Sumbernya begitu juga ini sumbernya. Sumber wajib ya kalau kita mau mengadopsi ya ataupun mengambil data dari yang lain, kita harus mengetahui, kecuali itu pun termasuk sumber pribadi kita. Jadi tabel dan gambar ini sumbernya harus jelas dari mana. Jadi nggak bisa main caplok aja gitu ya. Ini wajib dibuat. Misalnya ini olahan data skripsi kita 2021 secara pribadi ya. Kalau ini misalnya sumbernya SNI gitu. Ya, dibuat. Wajib sekali lagi. Jadi tidak ada plagiat nantinya. Kemudian teknik penulisan berikutnya itu penomoran halaman. Nomoran halaman bagian awal laporan mulai dari halaman judul sampai ke abstrak. Diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Nih. Ya. Romawi kecil nih. Contohnya 1 tapi I ya, satunya I. I2, I-nya 3, I plus lambang Romawi ya. Romawi kecil. Dari awal laporan mulai dari halaman judul ya, mulai dari halaman judul sampai ke abstrak. Tetapi biasanya halaman judul itu di-hiddenkan ya, hiddenkan atau disembunyikan ya, ditutup. Jadi mulai dari halaman judul itu keluar itu baru nomor 2 gitu. Kemudian bagian utama dan bagian akhir mulai dari pengantar sampai halaman terakhir memakai angka Arab atau Latin sebagai nomor halaman. Ya, bagian utama
Nih, dari bab 1. Nah, itu udah angkanya angka Arab atau Latin. 1 2 3 4 5 ya. Kalau dari setelah halaman judul itu sampai ke abstrak ya. Sampai ke abstrak itu menggunakan nomor halaman ini. Untuk nomor halaman ya, untuk nomor halaman. Kemudian nomor halaman ditempatkan di sebelah bawah bagian kanan. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan ya. Ini 3 cm tepi kanan. Kemudian dan 1,5 cm dari tepi bawah, 1,5 cm dari bawah. Ini harus kita setting nih. 1,5 cm dari bawah, 3 cm dari kanan. Jumlah halaman isi minimal 40 halaman, tidak termasuk lampiran. Jumlah halaman isi minimal 40 halaman. Ya, jumlah halaman isi ini dari bab 1 sampai bab 4 ya. Ataupun sampai daftar pustaka ya. Daftar pustaka di belakang, sebelum daftar pustaka lah, bab 5 itu kesimpulan dan saran. Bab 5 ya, kesimpulan dan saran itu jumlahnya 40 halaman. Kalau di proposal sampai bab 3 dulu. Bab 3 itu biasanya minimal 40 halaman. Kemudian teknik penulisan, penomoran persamaan, nomor urut persamaan yang berbentuk rumus, matematis, reaksi kimia dan lain-lain ditulis dengan angka Arab ya, atau Latin dalam bentuk equation. Kita wajib menggunakan equation dalam penggunaan rumus dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan yang menyatakan nomor bab di mana rumus tersebut berada pada nomor urut rumus. Rumus itu wajib dibuat sesuai dengan bab. Misalnya kita menulis di bab 4 ya, bab 4, maka rumus pertamanya 41. Artinya di bab 4 rumus nomor 1 ya. Bab 4 rumus nomor 1 ya, termasuk tabel tadi. Tabel misalnya kita ada tabel kita membuat tabel di bab 2, maka tabel 2.1 artinya di bab 2 tabel pertama. Kalau bab 2 tabel kedua, maka bab 2 tabel 22 ya. Kalau dia tabel bab 3 nantinya ya, bab 3 tabel 1, maka 31. Begitu juga penomoran gambar ya, penomoran gambar. Misalnya dia gambar di bab 3 baru gambar pertama, maka gambar 31 ya. Penulisannya ini tadi ya, sudah ada nih gambar 2.6, berarti bab 2.6, 6-nya itu gambar nomor 6. Tabel 2.14 berarti bab 2 nomor 14 ataupun tabel ke-14. Nah, ini penggunaan equation. Equation itu biasanya wajib digunakan ya. Equation dia kita ambil dari sebentar. Nih, ini untuk penggunaan rumus ya. Oke, insert equation. Nah nih, misalnya untuk X per Y tekan misalnya 2/5, 2/5. Jadi kita nggak pakai underline di sini ya, tidak pakai underline. Kemudian mau dikalikan E pangkat misalnya 2/5, 5, pakai E pangkat misalnya 2/5 4 kali 4 pangkat 2 misalnya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita menggunakan equation di sini semua. Jadi tidak ada ditulis secara normal dalam arti kata secara biasa, tapi wajib menggunakan equation. Kemudian salinan tugas akhir dan skripsi. Mengetikkan tugas akhir dan skripsi harus menggunakan aplikasi Microsoft Office ya. Aplikasi pengolahan kata lainnya dengan masuk mempermudah pengerjaan. Harus cetak dengan fotokopi laser atau alat cetak. Oke, itu kalau misalnya untuk dicetak. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia yang sudah memang dibakukan. Jika terpaksa menggunakan istilah asing ditulis dengan huruf miring ya. Seperti tadi ruder gitu. Ataupun konkret gitu. Tulisannya kan itu asing. Istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan asal konsisten. Pada penggunaan pertama kali perlu diberikan padanan dalam bahasa asing, dalam kurung ya. Jadi
padanan katanya itu kita buat dalam kurung jika itu belum termasuk dalam bahasa Indonesia. Jika terlalu banyak menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah. Nah, kalau kita banyak menggunakan istilah baru, maka ada namanya daftar istilahnya. Ya, dibuat daftar istilahnya. Apa-apa saja. 16 untuk kalimat. Untuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua. Ya, pakai saya, aku, kami, engkau, dan lain-lain. Tetapi dibuat dalam bentuk bahasa pasif. Dalam bahasa pasif, pada penyajian ucapan misalnya terima kasih, pada pengantar saya itu diganti dengan penulis. Jadi langsung penulisnya, authornya. Ya, jadi bahasa saya tidak dimasukkan, tapi langsung kepada penulis akan menyajikan gitu, bukan saya akan menyajikan ya. Itu dari bahasanya. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa aktif. Kemudian kesalahan yang sering terjadi itu kata penghubung seperti sehingga, dan, sedangkan tidak boleh dipakai dimulai dalam suatu kalimat. Di sini misalnya biasanya pada misalnya di sini sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan gitu kan. Nah, itu kalau dia dimulai dalam konsep awal kalimat, ini titik nih, ini titik misalnya. Sedangkan itu tidak bisa digunakan. Dan ya. Jadi kata-kata penghubung tidak boleh untuk mengawali kalimat. Kata depan misalnya pada sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek, merusak susunan kalimat. Ya, sama juga tadi, ya pada, beban angin, harus gitu ya. Jadi padanya itu tidak digunakan di depan kalimat. Kata di mana dan dari sering kurang tepat pemakaian dan diperlakukan tepat seperti kata where dan of dalam bahasa Inggris. Oke, ya di mana sama, posisi jangan di depan. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan, ke dan di. Ini biasanya yang penunjukan tempat ya. Nanti coba dilihat lagi apakah harus dipisah. Misalnya tempat, misalnya di Medan, berarti di ya, di kemudian spasi dulu sedikit, sekali ketuk gitu ya. Maka jadi ada pisah dia di Medan. Jadi tidak disambung di Medan, tulisannya nggak seperti itu. Jadi ada beberapa hal tentang ke dan di ini memang memang harus dibuat dipisah gitu. Ya, aturan mainnya ada gitu. Nanti dilihat aturan mainnya. Ya, ke dan di. Ke Jakarta berarti ke pisah dia dulu satu tab ya, satu tab gitu. Bukan satu tab, satu spasinya. Ya. Itu baru dibuat Jakarta gitu ya. Kalau misalnya hanya tulisannya dipukul, itu disatukan karena dia nggak menunjukkan tempat ataupun lokasi ya, itu hanya menunjukkan pekerjaan saja ya, pekerjaannya dipukul ya, dipukul hasil dari pekerjaan. Kemudian kutipan ditulis dalam bahasa aslinya jika lebih dari 40 kata diketik menjorok ke dalam satu spasi ya, kutipan nih contohnya. Dan jika kurang dari 40 kata tidak diketik menjorok ke dalam dan diketik 1,5 spasi dan tidak diterjemahkan, namun boleh dibahas sesuai dengan kata-kata penulis. Kutipan bahasa asing ditulis dengan huruf miring ya. Min 2000 ya, menurut Min 2000 ya, nama pemilik kutipan dan tahun ya. Menurut Min H 2000 ya. Ini biasanya dipakai nama belakangnya gitu ya. Biasanya seperti Faisal Ananda. Maka yang dipakai itu Ananda ya. Ada yang menulis seperti itu. Jadi sistem penulisan nanti kita lihat mengenai masalah kutipan ini ya. Kita kembangkan lagi. Ya. Biasanya Ananda menurut Ananda. Jadi bukan diambil nama depan karena dia itu ada berbagai tipe penulisan ya. Kadang ada yang memang dibuatnya panjang gitu. Panjang dalam arti kata lengkap Faisal Ananda 2000 gitu ya. Itu kondisinya. Itu ada berbagai. Tapi kalau kita di sini nama pemilik kutipannya langsung gitu. Ya, tapi yang penting tahun. Tidak pakai halaman. Ada juga yang menulis halaman di halaman gitu ya. Misalnya 2000,200 berarti tahun 2000 halaman 200 di bukunya menurut Min ini gitu ya. Kemudian arus, kepadatan dan kecepatan masa memegang peranan penting dalam mengevaluasi bagian suatu arus lalu lintas dan Oke, ini dalam penulisannya. Tapi kalau misalnya di sini dinyatakan jika penulisnya lebih dari 2 orang maka dibuat DKK, misalnya min H, DKK. Berarti
yang menulis buku ini bukan hanya Min, tetapi ada tambahan lagi penulis lainnya, ya, authornya Min dan kawan-kawan. Baik, kemudian catatan kaki. Catatan kaki tidak diperbolehkan menggunakan catatan kaki dalam penulisan tugas akhir nih, ya. Kita menggunakan header footer di sini nih, tipe yang seperti ini, itu tidak boleh. Dia hanya cukup angka halaman saja tadi. Ya, angka halaman ya, ke kanan D3, ke bawah D1,5. Kemudian apabila dalam tugas akhir skripsi terdapat gambar teknik, maka gambar tersebut harus dibuat dengan aturan sebagai berikut. Gambar teknik harus menggunakan tinta, oke baik. Ini cetak ya. Sistem ISO, kertasnya A0 A1. Ini tergantung teknik pelipatan lagi yang paling penting ya, ukuran kertas ini supaya waktu dijilid lebih baik. Ya, jadi teknik melipatnya pun ada gitu. Jadi di sekali tarik langsung terbuka. Kemudian sebuah gambar berukuran A4 atau A3 dimasukkan dalam laporan sebagai lampiran. Kemudian isi gambar harus memuat keterangan gambar yang dibuat. Ya, sama. Jadi dia tidak, kalau misalnya yang semua gambar yang berukuran A4 atau A3 ini maksudnya di lampiran kalau dia besar ya. Ya kalau kita di teknik sipil banyak tuh ya gambar-gambar terkait misalnya layout dan lain-lain, itu semua rata-rata di lampiran. Tetapi nanti dijelaskan waktu dia misalnya memang ada penjelasan apa namanya, kalau misalnya ada penjelasan gambar berada di lampiran A1 misalnya di bab 4 dibunyikan gitu, ya boleh dibuat gitu. Jadi lampiran A1 itu untuk gambar layoutnya, tetapi nanti di lampiran itu dibuat juga nomor halamannya A1 gitu. Jadi orang tahu A1 itu terkait dengan di bab 4 juga gitu ya. Itu kondisinya ya. Baik, itu dalam teknik penulisan ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Mudah-mudahan bahasa yang saya sampaikan ini bisa diterima. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.